saya akan menjelaskan teorema 3.2.6, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa istilah yang dipakai. Yang pertama, siklus terinduksi adalah siklus Dige yang membentuk subgraf terinduksi dan tidak memuat chord atau sisi yang menghubungkan dua titik pada siklus, tapi bukan bagian dari siklus tersebut. Yang kedua, ada separate dari graf G adalah jika A dan B-nya itu subset dari V, dan X-nya itu subset dari V gabung E, demikian sehingga setiap lintasan AB di G-nya itu memuat titik atau sisi dari X, maka X-nya itu separates A dan B di G. Nah, teorema 3.2.6-nya itu berbunyi, ruang siklus dari graf terhubung 3 dibangun oleh siklus-siklus terinduksi yang bersifat non-separating. Nah, contohnya adalah misalkan kita punya graf G. Nah, ruang siklusnya itu adalah siklus, 3 siklus ini yang bisa membentuk si satu siklus ini, atau kita bisa pandang masing-masing siklusnya ini adalah siklus-siklus yang terinduksi dan non-separating. Nah, untuk buktinya sendiri adalah kita misalkan G-nya itu adalah graf terhubung 3 dengan ordernya N. Akan ditunjukkan bahwa setiap siklus C di G adalah gabungan dari siklus-siklus terinduksi non-separating dengan mengaplikasikan induksi pada jumlah titik di C, yaitu N-B, di mana B-nya itu adalah order terbesar dari komponen G-C jika ada, dan B-nya sama dengan 0 jika si titik di C-nya itu sama dengan titik-titik di G. Kita misalkan KC-nya sama dengan 0, maka tidak ada siklus yang memenuhi. Nah, lalu jika C-nya itu ada siklus spanning atau memuat semua titik pada graf G, maka C-nya itu adalah gabungan dari dua siklus C1, C2, subset dari C plus E, di mana E-nya itu adalah chord. Nah, karena si jumlah titik di C1 dan jumlah titik di C2-nya itu kurang dari N, maka asumsi induksinya terpenuhi. Lalu kita asumsikan yang kedua bahwa si G-C-nya itu tidak kosong, dan B-nya itu adalah komponen terbesar dari G-C. Nah, kita akan membagi jadi dua kasus. Yang pertama, kita misalkan si G-B-nya itu memuat lintasan C, P dari U ke V, sedemikian sehingga setiap dua lintasan UV pada C-nya itu mempunyai titik dalamnya atau titik innernya itu adalah tetangga dari D. Nah, maka C-nya itu adalah gabungan dari dua siklus, yaitu C1, C2, subset dari C gabung P yang pasti memuat P, dan untuk setiap CI-nya itu terdapat komponen G-CI yang memuat D. Nah, akibatnya akibatnya jumlah titik di CI-nya itu kurang dari jumlah titik di C, dan asumsi induksinya terpenuhi. Nah, ini ilustrasi untuk kasus yang pertama. Nah, lalu untuk kasus yang kedua, kita misalkan kondisi pertamanya tidak terpenuhi. Maka setiap titik di C bertetangga dengan B. Karena jika tidak, maka C-nya itu akan memuat lintasan tetangga B, yaitu Q, dengan Q-nya itu tidak kosong. Nah, karena G-nya itu graf terhubung 3, maka C min Q-nya tidak kosong dan terdapat lintasan Q C min Q di G min X-Y, demikian sehingga memenuhi kondisi lintasan P pada kasus pertama. Nah, ini ilustrasi untuk kasus yang kedua. Nah, karena si titik-titik di C-nya itu sama dengan tetangga-tetangga di B, maka sembarang chord dari C-nya itu adalah sebuah lintasan P yang memenuhi kondisi pertama, sehingga si C-nya itu nggak punya chord. Nah, akibatnya, kecuali jika C-nya itu adalah siklus terinduksi non-separating-nya itu sendiri, maka G-C memenuhi, maka G-C mempunyai komponen B aksen yang tidak sama dengan B. Nah, kita misalkan P-nya itu lintasan dari UV adalah lintasan C yang melalui B aksen, dan Q-nya itu adalah lintasan CP
di G min UV. Nah, maka C gabung P gabung Q memuat 3 siklus, yaitu siklus C1, siklus C1, C2, sama C3 yang bila digabungkan menjadi siklus C. Nah, karena setiap titik di C-nya itu bertetangga dengan B, maka kita punya jumlah titik di CI kurang dari jumlah titik di C untuk setiap I, dan langkah induksinya lengkap. Jadi untuk dua kasusnya sudah terpenuhi.